Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashabatul kisufiyah, akhil aziz Kiai Haji Ulfi Zaini Tahir, a'azzahullah bi'izzih baitil umrah syukran wal ummah, hadratul masyayikh Kiai Haji Muhammad Dahlan dan para kiai yang lain, Roy Syuriah cabang NU Serang, akhil aziz Kiai Haji Tubagus Khudri Yusuf akramahullah bikaramih, Bapak dari Kapolda, dari Polda atau mewakilinya, Wakil Bupati Serang, terima kasih atas kehadirannya, Ketua DPRD Serang, siapa lagi, Bapak Kapakisra Kabupaten Serang ya, Kabupaten Serang, para anggota DPRD dari Kemenag yang saya hormati, Ketua Wilayah NU Banten Akhil Aziz Al-Karim Kiai Haji Bunyamin akramahullah wa azzah bikaramihi wa izzih, dan saudara saya, adik saya Munifi Tahir, Zaini Tahir, ini menantu paman saya. Jadi istrinya adalah adik sepupu saya, hafizah min hufadzul Quran. Seluruh pengurus PCNU yang hadir wilayah Banten, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Bagan Nusa, Ibnu PPNU, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para santri, baik santri pria maupun santri putri yang berbahagia. Alhamdulillah, NU sampai hari ini masih eksis, masih diperhitungkan oleh seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional. Di mana itu letak kebanggaan NU, yaitu sikapnya yang moderat, sikapnya yang toleran. Sekarang dibutuhkan baik nasional maupun internasional sikap moderat dan toleran, yang terkenal dengan bahasa Arab disebut tawassud dan tasamuh. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar membangun ummatan wasaton. Mohon maaf, jangan kaget, di Quran tidak ada terminologi umat Islam, nggak ada itu. Di Quran itu nggak ada ummatan Islamiyah atau ummatan Arabiyah, bangsa Arab, nggak ada. Silakan baca Quran dari awal sampai akhir, cari ada nggak ummatan Islamiyah, ummatan Arabiyah, nggak ada. Yang ada ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang moderat, yang middle, yang tengah, tidak terlalu tekstual, jumud, radikal, ekstrim, apalagi teroris apalagi, dan juga tidak liberal, sekuler, terlalu rasional, yang tanpa rambu-rambu, tanpa batas-batas, bebas sebebas-bebasnya, tidak. Itulah wasatiyah. Baik itu wasatiyah fil aqidah, wasatiyah fil syariah, wasatiyah fil akhlaq, fil siyasah, fil hadar wa thaqafah. Semua ambil jalan tengah. Wasatiyah fil aqidah, kita mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang menggabungkan antara Quran, hadis dan akal.
Quran hadis saja radikal tekstual, akal saja liberal. Digabungkan antara Quran dan hadis, antara Quran, hadis dan akal, maka lahirlah akidah sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, 4 yang wajib bagi para rasul dan nabi, mustahil 4, jaiz 1, semuanya 50. Itu hasil produk ijtihadnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dalam membangun akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak terlalu tekstual. Kan di Quran mengatakan misalkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir. Allah punya tangan. Tidak begitu. Itu harus takwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur rusak kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan muka, bukan wajah. Harus takwil zatnya. Apalagi misalkan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, Allah datang, malaikat baris, Allah datang gitu. Allah datang periksa barisan gitu. Inspektur upacara apa? Hormat bendera hari Senin, pagi Senin apa? Bukan rabbuka yang datang, bukan Allah yang datang. Rahmatnya yang datang, perintahnya yang datang. Wal malaku soffan soffa. Ini namanya merasionalkan teks Al-Quran yang mengakibatkan, kalau dimaknai secara letterlek, mengakibatkan kita tansim wa tamthil. Itu harus dirasionalkan. Tapi tidak semua rasional. Ada yang apa ada di Quran kita terima. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dah, kita terima tanpa ditakwil. Innallaha qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa. Kita terima Maha kuasa, enggak usah ditakwil. Jadi kalau tangan, mata, datang, muka harus ditakwil. Tapi kalau kudrah, iradah, sama, basor, alim, ilmu, hayah, kalam, tidak usah ditakwil. Itu namanya gabungan antara nas dan akal. Nas kita junjung tinggi, akal kita gunakan. Fi khidmatin nas, al-akal fi khidmatin naql. Akal untuk memahami naql dengan baik, dengan benar. Itu jalan tengahnya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jalan tengahnya Imam Syafi'i. Ini kalau saya ceritakan panjang ini, bisa-bisa 4 semester bisa-bisa ini. Kalau ringkasnya begini, ringkasnya. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr. Beliau bertanya, Syekh, bagaimana saya memahami syariat Islam yang benar agar saya paham? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman, Ahmad Rabi', ketua PCNU Serang, dan seluruh jajarannya saya hormati. Rabi' bin Sulaiman, ta'al uktub ar-risalah, tulis surat yang membalas pertanyaan gubernur. Rabi' menulis, Imam Syafi'i mendikte. Suratnya berjumlah 300 halaman. Suratnya Syafi'i menjawab pertanyaan gubernur menjadi berapa? 300 halaman. Jadilah terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Surat itu surat. Sekarang kitab artinya. Karena itu surat asalnya. Surat Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi menanyakan bagaimana memahami Islam dengan benar. Isinya surat antara lain, ringkas saja. Kalau Bapak Gubernur ingin paham Islam atau syariat Islam dengan benar, pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran isinya macam-macam tipenya. Ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Yang mutlaqah, qul huwallahu ahad, mutlaq. Yang muqayyadah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ul amri minkum. Sebentar, salah. Yang mutlaq, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlaq. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul, mutlak. Yang muqayyadah, wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah selama pemerintahnya baik. Coba satu deretan tapi ada 2 itu. Anunya, kualitasnya ada 2. Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Tidak ada tawaran, enggak tanpa syarat. Wa ulil amri minkum, kalau pemerintahnya baik, harus taat kepada pemerintah. Ada ayat muhkamah, ada ayat muqayyadah, ada ayat muhkamah, ada ayat ghair muhkamah.
Ayat muhkamah qul huwallahu ahad. Ayat ghair muhkamah mutasyabihah. Aula mastumun nisa. Orang punya wudu senggolan dengan perempuan batal. Apa itulah mastum? Imam Syafi'i mengatakan senggolan sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat. Imam Malik kalau syahwat batal, kalau enggak batal. Imam Hambali kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Imam Hanafi asal tidak yang satu enggak batal. Apa yang satu apa? Ngerti kan? Masa enggak ngerti? Kerjaan kita lah tiap malam lah. Asal tidak yang satu enggak batal. Jadi suami mencium istri dengan syahwat, asal tidak yang satu enggak batal wudunya. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ini namanya kata lamastum, ini namanya mutasyabihah, ghair muhkamah. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allah Maha Satu, itu namanya muhkamah. Sudah nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa ditafsir yang lain. Allah Maha Tunggal, udah nggak bisa tafsir khilaf, nggak ada di situ. Ada ayat ammah, ayat umum, aqimus shalah, wajib sholat kapan saja, siapa saja, di mana saja. Ada ayat khosoh, ayat jihad, ayat perang, wajib perang kalau lagi perang, wajib angkat senjata kalau lagi perang. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'atihim wa ladkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Kalau lagi perang, ada perang sana melawan Islam, melawan kafir, kita keluar dari rumah ikut perang, mati atau kita membunuh, balasannya surga. Bukan lagi aman ngebom, bukan ayat umum, bukan. Kalau ayat umum sholat, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kalau ayat khusus perang, ayat perang. Kalau lagi perang, terpaksa ada peperangan, ya kita ikut perang, jangan diem saja, jangan. Itu perintah Allah di situ. Ada lagi ayat nasikhah, mansukhah. Ada ayat hakiki, majazi. Wah panjang ini. Walhasil menurut Imam Syafi'i, ayat Quran itu macam-macam. Begitu gubernur, ini surat Imam Syafi'i ada gubernur ini. Yang kedua harus paham hadis. Hadis bermacam-macam. Ada hadis mutawatir, ada hadis aziz, ada masyhur, ada ahad. Hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Hadis masyhur, hadis yang terkenal. Aziz yang bagus, yang mulia, yang bernilai. Ahad yang individual. Sudah paham Quran, paham hadis, harus menggunakan akal. Quran misalkan perintah aqimus sholah, aqimus sholah, aqimis sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. 62 kali Allah perintah sholat, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada di Quran. Namanya apa sholat sehari semalam? Gak ada di Quran. Di Quran gak ada sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak itu? Nggak ada. Makanya hati-hati kalau mengatakan mari kita kembali pada Quran dan hadis. Itu yang pesan kilat biasa ngomong kayak itu biasanya. Yang pesan 2 minggu pas liburan sekolah itu. Jenggotnya panjang, tapi ya itulah nggak paham. Di Quran teh ente aya penjelasan sholat teh berapa kali sehari semalam, nggak ada. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, 5 kali. Hadis ini bukan Quran. Adz-zuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis ini bukan Quran. Sudah Quran, sudah hadis, masih belum tahu caranya sholat, prakteknya sholat. Nah, akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame, kolektif, menghasilkan ijma, konsensus. Antara lain hasil ijma adalah arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunya sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi. Rukun sholat teh ayat 17,
takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Itu dari akalnya ulama rame-rame, hasil konsensus ijma, istihanya ulama rame-rame, hasilnya ijma, kesepakatan. Paham tidak? Maka kalau kita tidak taklid, kata tadi Rois Syuriah tadi, Kiai Khudari Yusuf, kalau kita tidak taklid pada salah satu imam 4, maka kita tidak akan tahu syarat rukunnya sholat. Nggak akan tahu kalau Quran hadis saja. Kalau ada orang sholatnya bagus, pinter sholatnya pas lah, kita tanya, Bapak sholatnya bagus dari mana? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Karena di Quran hadis nggak ada cerita penjelasan caranya sholat. Itu paling-paling yang benar jawabnya dari ayah saya, dari imam musola saya. Ya ayahnya dari kiainya, dari gurunya, mentornya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Rabi'ah dari Imam Imam Kharijah, putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabatnya dari Kanjeng Nabi, sahabat. Imam Syafi'i salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik salah satu gurunya adalah Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah salah gurunya adalah Imam Kharijah. Imam Kharijah bin Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi silsilah salatnya mazhab Syafi'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak? Jadi kalau ada orang mengatakan saya sholat belajar langsung dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Tidak usah taklid, langsung saja ke Quran hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor 1 siapa? Tadi sudah Kiai Khudari terangkan, Imam Bukhari. Nomor 1 hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1, taklid kepada Imam Syafi'i. Syafi'iyul madhab. Imam Ghazali yang ahli filsafat itu Syafi'iyul madhab. Imam Baqillani, Imam Haramain, Imam Razi yang ulama besar itu Syafi'iyul madhab. Ente ber-SAG, Masya Allah udah sarjana alam gaib lagi. Ya, jadi kita tidak bisa tidak mengamalkan syariat Islam, harus taklid pada salah satu imam yang 4. Yang di Indonesia yang paling banyak, atau semua orang Indonesia ini taklid pada Imam Syafi'i. Sekarang kias ada 9: Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Sya'ri, Iqna'i. Contoh, sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Haram. Kok bisa mengharamkan dari mana? Quran ada. Quran ada. Inna sabu haram. Ada. Hadis ada. Riwayat Bukhari itu. Sabu-sabu haram riwayat Bukhari. Enggak ada. Sabu-sabu ekstasi, heroin, kokain haram. Enggak ada di Quran hadisnya. Dari mana itu? Dari kias, namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang sabu-sabu. Setiap sabu-sabu memabokkan. Yang memabokkan berarti khomer yaitu haram, maka ini barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahada haram. Itu namanya kias burhani. Kias aulawi, nempeleng ayah dan ibu, mukul, jotos ayah ibu, gak ada di Quran. Hukumnya gak ada. Yang ada di Quran teh bentak-bentak, ngomong kasar haram. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, langsung taboknya aja gitu. Boleh? Quran nggak melarang tuh, nggak melarang Quran. Boleh? Nggak boleh. Pakai kias aulawi. Kita tahu itu nggak boleh pakai kias aulawi. Kalau bentak saja nggak boleh, haram. Kalau ngomong kasar saja dosa pada orang tua. Lebih-lebih komodei, nempeleng, jotos, pukul, namanya komodei, itu namanya kias aulawi. Lebih-lebih komodei, itu namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, nanti kalau seksi lagi saya terangkan. 2 saja dulu, burhani dan aulawi. Jadi walhasil kata Imam Syafi'i, kalau bapak gubernur ingin paham syariat Islam, harus paham
tak maksud tujuan Al-Quran, hadis, dan akal. Akal ada dua, akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya qiyas. Itu jalan tengahnya fis syariah. Jalan tengah dalam cara berpikir, dalam cara berpolitik, berbangsa, bernegara. Nah ini cerita dari awal dulu, agak awal. Tahun 1916. Tahun 1916. Dunia Islam dipimpin oleh satu khalifah di Turki, Khalifah Ottoman. Tapi khalifah waktu itu la haula wala quwata, lemah, rajul marid, orang lagi sakit. Sakit posisinya, bukan sakit orangnya, bukan. Kenapa? Semua wilayah Islam dijajah oleh kolonial. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis jajah Prancis, Libya jajah Itali, Indonesia jajah. Khalifahnya pemimpin Islam la haula wala quwata, gak punya kemampuan melawan penjajah. Tahun 16 teh, dan itu sudah berjalan lama itu, 100 tahun penjajahan. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakaknya Gus Dur, sudah waskito, bahasa Jawanya waskito, sudah makrifat, sudah bisa memprediksi yang akan datang, sudah bisa tahu yang akan datang. Kiai Hashim Asy'ari mengatakan, ini nanti khilafah akan bubar, khilafah akan ambrol, akan runtuh. Kalau khilafah bubar, maka berdiri negara sendiri-sendiri. Nanti jangan sampai di bukan Indonesia, belum negeri Jawi. Di negeri Jawi ini, kalau sudah khilafah bubar, jangan sampai menjadi negara yang ladiniyah, tidak semangat beragama. Jangan sampai negara yang akan lahir itu setelah bubarnya khilafah menjadi negara yang tidak semangat beragama, harus tetap beragama. Maka Kiai Hashim Asy'ari tahun 16 mengeluarkan jargon syiar hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Ini dasar berpikir kita ini. Anda nasionalis, cinta tanah air, harus beriman pada Allah atau beragama lah, pada agama apapun, terutama Islam. Anda beragama, orang Islam harus nasionalis. Ini namanya, kalau kita perdalam Pak, nasionalisme Hashim Asy'ari bukan nasionalisme ideologi, bukan. Bukan nasionalisme ideologi, bukan. Nasionalisme semangat, ruh nasionalis, bukan ideologi mengganti agama, bukan. Paham ya, paham ya? Ini agak dalam sih. Nasionalisme ideologi itu yang ditulis oleh Ernest Renan dari Prancis, itu ideologi nasionalisme. Kalau kita bukan, kalau Hashim Asy'ari bukan ideologi, itu adalah semangat kebersamaan, membangun kebersamaan, persaudaraan, kesatuan sebagai semangat saja, tidak sampai ideologi mengganti akidah, bukan. Nah itu betul. Sampai Hashim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air, syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, menjadi agen Belanda, agen Jepang, halal dibunuh, boleh dibunuh, halal darahnya. Itu Hashim Asy'ari fatwanya itu. Betul Pak. Tahun 1924 khilafah bubar, dibubarkan oleh tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk. Berdiri negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Nggak ngurus agama sekolah itu. Beragama sih beragama, nggak anti agama, tapi nggak ngurus. Negara tidak hadir dalam urusan agama. Karparmu agama itu. Mau haji silakan, mau nggak silakan. Negara tidak memfasilitasi. Masjid dilarang pakai sound system. Di luar tidak boleh pakai kopiah putih. Nama tidak boleh ke Arab-Araben. Muhammad nggak boleh, itu Arab itu. Ini Turki, ini bukan Arab katanya. Mehmet, Khadijah Cetice, Ali Elije, Ayub Eop, ya, itu. Saking sekulernya itu, saking sekulernya. Adzan di kota ibu kota Ankara dilarang pakai bahasa Arab, adzan pakai bahasa Turki. Ini sekularisme yang dicarangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ya orang Islam, seorang Islam, tapi sekuler 100% sekuler. Nah, Turki merdeka. Tapi yang lain tetap penjajah, tetap di bawah penjajah. Mesir, Irak, Sudan, Tunis, Aljazair tetap dijajah. Hanya Turki yang merdeka.
yang sekarang jadi negara Turki itu. Nah, wilayah khilafah yang lain tetap di bawah penjajah. Maka berdirilah partai politik nasionalisme pertama di negara Arab loh ya, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Yang mendirikan orang Kristen, orang Suriah, orang Damaskus, tapi Kristen agamanya Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Mitchell Aflaq mendirikan partai politik nasionalisme sekularisme, namanya Partai Ba'ath. Mengkader pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Dari Irak, Hasan Bakar, nanti punya anak buah diteruskan oleh Saddam Hussein, Tariq Aziz, Wahid Ramadan, Ibrahim Hamudi. Di Suriah, Abdul Karim Qasim, nanti akan punya anak buah Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim. Di Mesir, Sa'ad Zaglul, nanti punya anak buah Jamal Nasir, Muhammad Najib, Anwar Sadat. Di Sudan, Jafar Umeri. Di Aljazair, Bin Bella, Syadri bin Jadid. Banyak lagi. Di Tunis, Habibur Ghaibah. Ini yang saya sebut namanya ini ya, yang saya sebut namanya ini aktivis nasionalis, bukan aktivis Islam. Paham ya? Dan saya katakan di Libya, Abdul Salam Jalud yang akan dituliskan oleh Muammar Gaddafi. Ini semua aktivis Partai Ba'ath, aktivis nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, itu tahun 30-an itu. Tahun 36 orang Islam bikin partai. Masa orang nasionalis saja bikin partai? Islam bikin partai dong. Ikhwanul Muslimun. Tahun 36. Yang mendirikan ulama Al-Azhar, ulama dari Al-Azhar, namanya Syekh Hasan Al-Banna. Tawassut, moderat, tasabuh, toleran. Terus bikin cabang-cabang seluruh Mesir, seluruh sampai Sudan, sampai Syria, sampai Irak. Tahun 40 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Aktivis Ikhwan, anak muda, membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh namanya An-Najrasi yang dibunuh. Yang bunuh entah namanya siapa. Hasan Banna marah. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu itu. Betul? Tahun 42, 1 tahun setengah, Hasan Banna dibunuh. Gantinya Hasan Banna namanya Sayyid Qutb. Lah ini radikal nih, ini radikal. Jadi penggantinya radikal nih. Namanya Sayyid Qutb, bukan ulama Al-Azhar tapi ulama dari Cairo University. Universitas umum lah. Beliau menulis kitab pedoman namanya Ma'alim fit Thoriq. Isinya apa isinya? Ringkasnya petunjuk jalan ke jalan yang benar. Artinya judulnya itu. Isinya yang bukan dari Islam namanya jahiliyah. Hanya Islam yang jahiliyah, yang tidak jahiliyah. Yang dari luar jahiliyah. Apa itu? Komunis jahiliyah, kapitalis jahiliyah, sosialis jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Jadi menurut Hashim Ash'ari, hubbul watan minal iman. Menurut Ikhwan Muslimun Sayyid Qutb, hubbul watan minal jahiliyah. Nasionalisme, mencintai tanah air ini jahiliyah. Menurut Hashim Ash'ari, mencintai tanah air minal iman. Di sini beda banget antara NU dan Ikhwan Muslimun. Setelah pemimpinnya ganti. Ringkas cerita ini, kalau nggak ringkas saya 2 bulan cerita ini. Tahun 65 Ikhwan Muslimun kudeta pada Presiden Jamal Nasir. Gagal kudetanya, ulama-ulama Ikhwan ditangkepin, gantung di Tahrir Square. Said Qutb, Ahmad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani digantung di lapangan Tahrir, Medan Tahrir, ditonton oleh rakyat. Ikhwan dibubarkan tahun 65. Idenya tidak bubar. Tahun 69 lahir lebih keras lagi, namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir semua kecuali mereka yang gak kafir. Lebih radikal lagi. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa. Ini yang membunuh Menteri Agama Mesir Husain Al-Dhahabi, membunuh wartawan senior Yusuf Sibai. Puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81 membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat. Ini orang takfiri namanya. Kalau di sini kita takfiri itu aja lah.
Ini orang semua mengkafirkan semua orang. Syekh Al-Azhar kafir. Para hufaz, para asatid, para masyayikh, para turki sufiyah kafir semua. Jadi mereka yang gak kafir. Namanya jamak takfir wal hijrah. Perempuan haram keluar dari rumah. Untuk sekolah apa kerja haram. Di rumah saja. Dilarang baca buku selain buku karangan imamnya, amirnya. Dilarang menjadi pegawai negeri. Uang itu tidak halal. Dilarang sekolah pada sekolah negeri. Walhasil inilah jamaah takfir wal hijrah yang sedikit ada di Indonesia. Di Banten ada lah, Masya Allah. Segalanya ada di Banten. NU ada, Muhammadiyah ada, di Banten komplit lah Bantennya. Nah, dari sinilah jelas sekali betapa Timur Tengah yang pejuang Islam bukan pejuang nasionalis, yang pejuang nasionalis bukan pejuang Islam. Saya sebutin tadi Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Jamal Nasir, Hafid Asad, pejuang nasionalis merebut kemerdekaan dari penjajah, tapi bukan pejuang Islam. Said Qutb dan teman-temannya tadi, Hasan Banna, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Di sini Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisam Suri, Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus Ali, Kiai siapa lagi? Kiai Abbas Buntet, pejuang Islam dan pejuang nasionalis sekaligus. Buktinya Kiai Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, Kiai Wahab pahlawan nasional, Kiai Asad pejuang pahlawan nasional, Pak Idham Khalid pahlawan nasional. Artinya apa? Memperjuangkan Islam sekaligus memperjuangkan kemajuan negara Indonesia. Paham tidak? Beda dengan di Timur Tengah. Yang Timur Tengah pejuang Islam saja. Yang perjuangan nasionalisme saja. Di kita enggak, satu orang atau kita jadi NU lah semuanya ini memperjuangkan Islam dan memperjuangkan nasional kita, negara kita. Kita warisi dari Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pejuang Islam, pejuang nasionalis. Paham ya? Ini yang saya maksud Islam Nusantara. Tipologi, mumayyizat, khosois Islam kita, Islam yang berbudaya, Islam yang berperadaban, Islam yang rahmatan alamin tadi disebut oleh Pak Wakil Bupati, Islam yang toleran dan moderat. Walhasil dalam berpolitik kita ini Islam yang harmonis antara teologi dan kebangsaan, antara akidah dan kebangsaan. Nasionalisme kita harmonis dengan akidah kita. Akidah kita bisa menyatu dengan nasionalisme kita. Oleh karena itu Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budaya kita lestarikan sehingga budayanya langgeng, lestari. Islamnya dibangun di atas budaya, Islam menjadi kuat dan kokoh. Contoh misalkan bedug. Bedug itu tadinya alat musik, goyang kerawang atau goyang serang, sama aja lah. Kalau joget dibedugin gitu supaya goyangnya mantap kan. Oleh Wali Songo, oleh para ulama tidak dilarang bedugnya. Bedugnya tetap dilestarikan, goyangnya yang diganti dengan ditaruh di masjid. Yang tadi untuk goyang kerawang jadi untuk memanggil orang sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Bagus nggak itu? Bagus. Bedugnya tetap bedug itu sama dah. Sama bedugnya dengan musik goyang kerawang dengan bedug masjid sama. Beda-beda dikit paling, ada bedanya dikit lah. Tapi kalau di sana untuk goyang kerawang, untuk goyang-goyangan, untuk joget-jogetan, di sini untuk memanggil orang sholat. Bagus gak itu? Syukuran laut, nadran. Syukuran menjemput Dewi Sri agar panennya jadi. Gak apa-apa, tetap namanya nadran. Namanya menjemput Dewi Sri, gak apa-apa namanya. Isinya bukan jogetan, bukan nyanyi-nyanyi, tapi istighotsah. Baca selawat istighfar dan baca yasin. Bagus gak itu? Acaranya namanya nadran, tapi isinya istighotsah isinya. Begitu pula 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu budaya lama itu. Bukan orang Islam yang menciptakan. Sebelum Islam sudah ada itu. Agama Kapitayan namanya. Bukan Hindu, bukan Buddha. Kapitayan. Yang akidahnya tauhid tapi namanya gak jelas. Sang Hyang Widi, sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu. Bahasa Jawa ini. Maha satu, maha tunggal, yang tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa salah. Akidahnya orang Kapitayan itu. Tuhan itu satu, tidak seperti apa-apa. Kalau dipaksakan seperti apa, seperti apalah, salah. Sang Hyang Widi, sing tan keno kinoyo opo yen ono malah dudu.
Seperti kucing? Bukan, dudu. Seperti macan? Dudu. Nah, itu. Jadi semuanya seperti apa tuh bukan. Itu akidahnya Kapitayan. Dulu sudah ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari. Oleh para kiai dilestarikan. Tapi isinya diganti, yang tadi isinya main gaple, main kartu, untuk apa? Supaya rohnya supaya segera pergi, jangan ada di rumah, roh orang mati segera pergi. Karena selama 40 hari masih ada di rumah, 7 hari masih ada di rumah, 40 hari datang lagi, 1 hari datang lagi, maka dimelekin pakainya main gaple, adu ayam jago. Oleh para kiai diganti tahlilan. Ya Allah, kiai jalan-jalan, ada orang sesajen, nasi sekepel, ada bawang merah, ada cabai merah. Apa ini Pak? Sesajen kiai untuk mengusir roh jahat, tuyul, gendruwo, kuntilanak, supaya lari lah, jangan di sini. Kata kiainya, kamu kan kaya, potong kambing 1, masak 20 kilo beras. Nurut dia, nurut. Potong kambing 1 jadi gulai, jadi empal lah. Terus jadi 40 piring nasi. Kiai sudah beres 40 piring nasi, dengan lauknya beres semuanya. Taruh pojok mana kiai? Ditaruh di bawah pohon mana? Kata kiainya, bukan ditaruh di pojok di bawah pohon, dimakan oleh tetangga, teman, saudara, terutama fuqara wal masakin. Sebelum makan baca doa dulu, minta pada Tuhan agar kamu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen tapi selamatan. Tuh cara dakwahnya kiai. Itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Bukan agama baru, bukan mazhab baru, bukan. Bukan agama baru, bukan mazhab baru. Dan banyak contoh yang sangat banyak sekali di mana kita mengharmoniskan antara Islam dan budaya, Islam dan tradisi, Islam dan takolid, adat istiadat. Itulah Islam Nusantara. Selama tradisi itu tidak bertentangan syariat Islam. Kalau tradisi yang melawan syariat Islam, kita tolak. Minum arak, kita buang, itu nggak kita terima, nggak ditolerir. Nggak mungkin kita mencari jalan keluarnya, nggak mungkin. Atau seks bebas, nggak mungkin itu. Jadi kalau sekedar tadi itu beduk, jemput Dewi Sri, syukuran nadran, masih bisa kita cari ke jalan keluarnya. Di desa saya Pak, di desa Kempet, kalau ada ibu-ibu punya anak sudah umur 2 tahun belum bisa jalan, kata kakek saya Ki Harun, suami kamu sholat Jumat, nanti pas suami kamu amin, anaknya dimandiin di kolamnya masjid itu supaya apa? Supaya suaminya sholat. Dan betul rame Pak, sampai sekarang. Kalau anak belum bisa jalan, bawa ke masjid. Nanti kalau orang sholat Jumat, amin, wah dimandiin. Suaranya anak nangis banyak sekali, suaranya ramai sekali, suaranya anak nangis. Asalnya begitu, supaya suaminya sholat. Tapi caranya supaya anaknya bisa jalan, katanya. Cepat pintar, cepat besar, cepat bisa jalan, bisa itu ini. Dimandiin, ketika sholat Jumat, amin. Tapi syaratnya suaminya ikut amin di dalam masjid. Bukan amin hanya mendengarkan. Itulah cara dakwanya para ulama dulu seperti itulah yang saya sebut dengan maksud Islam Nusantara. Walhasil kesimpulannya adalah Nahdlatul Ulama, organisasi yang terbesar di Indonesia ini, yang menginginkan agar Indonesia berbudaya, berperadaban, berjati diri, punya kepribadian, tetap memegang Islam. Sering saya pidato atau kita mendengar orang pidato mengatakan, mari kita jaga NKRI, jangan sampai satu jengkal pun ada yang nyaplok, ada yang ngambil dari orang luar. Itu benar, itu benar. Tapi saya lebih penting lagi, mari kita jaga NKRI apa? Budayanya, jati dirinya, kepribadiannya, itu lebih penting lagi. Jangan sampai sekuler dan jangan sampai ke Arab-Araban. Terus terang sajalah. Silahkan sekolah di Arab. Saya 13 tahun setengah. Pak Quraish Shihab, Pak Abdul Munawar, Gus Dur, Kiai Bisri Mustafa, Gusmus, semua keluaran Arab itu. Tapi pulang bawa ilmu, bukan bawa budaya. Kenapa? Karena budaya kita lebih unggul, lebih mulia daripada budaya orang Arab. Orang Arab perang saudara sudah 30 tahun. Irak, Suriah, Yaman, Somali, Libya, sudah 1,5 juta orang mati akibat bom itu.
Di kita alhamdulillah, walaupun reformasi memakan korban, perpindahan dari Orde Baru ke reformasi, ada korban banyak, tapi hanya 4 bulan krisis. Begitu pemilu multi partai, ada 40 ada partai ya, ada 40 lebih, 48, selesailah sudah konflik kita. Asal sudah terbangun demokrasi dengan bebas. Sampai sekarang, ya Allah, di Timur Tengah, bom meledak di mana-mana, di jalan, di musola, di masjid, di rumah sakit, di madrasah, di sekolahan, di pasar, di terminal, di acara Maulid Nabi. Sering sekali ada bom meledak, ribuan yang meninggal sekali meledak itu, atau ratusan. Sudah 1,5 juta. Itu budaya mereka, budaya perang saudara. Kita tidak, berarti kita lebih unggul. Contoh kecil. Orang Arab biasa lewat jalan di depan orang lagi sholat. Kita lagi sholat, orang Arab lewat di depannya biasanya, sudah pernah umrah atau haji pasti merasakan, pasti tahu itu. Lagi sholat orang Arab lewat di depan biasa aja tuh, nggak risih, nggak ada lagi, nggak ragu-ragu. Bahkan kita lagi sujud, kepala kita dilangkain, ya enggak, yang sudah haji. Di kita kira-kira gimana kalau ada orang langkai orang kepala orang lagi sujud? Kira-kira? Walat. Bukan hanya kualat, ditabokin aja semuanya. Ada orang sujud dilangkai kepalanya, kepala orang sujud, tabokin aja semuanya rame-rame. Di Arab gak apa-apa, tidak apa-apa. Apalagi tabokin, apalagi tidak apa-apa, tidak malu, tidak segan, tidak merasa alergi. Oleh karena itu sekali lagi, silakan cari ilmu ke Arab, tapi pulang jangan bawa budaya, bawa ilmu saja. Silakan cari ilmu ke Barat, Inggris, Prancis, Amerika, monggo. Pulang bawa teknologi, jangan bawa budaya. Nanti mentang-mentang pulang dari Amerika, sana kemari bawa botol khamr, masya Allah, karena dokter Amerika minumnya harus khamr minumnya. Jangan gitu. Silakan sekolah di Amerika, pulang bawa ilmu teknologi, sains, ilmu pengetahuan. Jangan bawa budaya. Budaya sana bebas. Minum arak seperti minuman biasa lah, seperti kita aqua ini. Masa mau diterapkan di sini? Namanya budaya liberal. Oleh karena itu sekali lagi, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi terbesar, menjaga budaya Indonesia, menjaga bangsa Indonesia agar berkepribadian, berjati diri, berbudaya nasional. Kita punya budaya sendiri. Contoh lagi nih, baju batik untuk sholat, bagus gak itu? Baju batik untuk sholat, bagus gak itu? Gamis untuk demo, bagus gak? Gamis untuk demo, bukan untuk sholat, jelek itu. Baju batik Indonesia ini, bukan badan Arab, bukan batik ini, untuk sholat, bagus dong. Kopiah hitam Indonesia nih, untuk sholat. Ini kopiah putih, sorban untuk demo, bagus gak itu? Nah itulah Islam Nusantara. Kita sholat khusyuk, pakai baju batik, pakai kopiah hitam, gak apa-apa. Yang penting sholatnya khusyuk. Mau pakai kopiah putih, pakai sorban, pakai gamis, monggo, silakan. Untuk sholat tapi untuk demo tidak. Jubah, gamis, sorban untuk demo, enggak. Itu jelas memanipulasi agama. Agama dijadikan alat untuk tujuan politik, itu tidak benar. Kalau sarung, batik untuk sholat, begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita hidupkan, kita besarkan, kita perkuat perjuangan Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Kiai Khudhar Yusuf dengan Gus Ahmad Robi' Ibn Ulfi Zaini Thohir. Mudah-mudahan NU Serang masa depan lebih maju lagi, lebih bersyiar lagi, dan bermartabat, menjadikan standar ukuran kehidupan masyarakat di tengah-tengah pergumulan masyarakat global di bangsa Indonesia ini. Syukron wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.